Nah, itu. Ya. Dibagi saja sesuai selera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi thayyibin thahirin wa ashabihil al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini? Kita lanjut ya. Teksnya tadi sudah kita bagi, ada teks yang dibaca. Kita sudah sampai di, tapi kan kita tadi sudah bahas tentang alaya alaya atau store account consciousness ya, atau gudang dari segala hal kehidupan. Di depan sana gimana? Di depan sana main, di luar, di depan. Atau mau di sini. Kita pernah nonton One Piece kan? Nonton One Piece. Ya, mungkin The Luffy. One Piece. Episode 634 di anime One Piece itu, Luffy itu bertemu dengan salah satu bajak laut yang namanya Kandapis. Kandapis itu bajak laut yang kenapa saya tahu? Karena saya nonton dari awal sampai seribuan. Kandapis itu bajak laut bangsawan. Jadi dia ketemu di Kolosium. Kolosium itu tempat bertarungnya orang-orang. Nah, waktu itu Luffy ketemu. Terus Kandapis ngomong begini, kenapa kamu tahu kenapa orang suka nonton orang berkelahi? Kan di Kolosium kan orang berkelahi. Kenapa orang suka nonton orang lain berkelahi kayak kita di Indonesia suka nonton tinju, suka nonton sabung ayam? Kenapa kira-kira, berangkat dari mana itu? Nah, Kandapis jelaskan kenapa seperti itu. Kenapa orang Indonesia suka nonton bola? Kandapis jelaskan kenapa seperti itu. Karena kita punya rasa marah yang tidak terpuaskan dalam hidup ini. Maka kita butuh orang lain memerankan diri kita untuk mengalahkan orang lain. Jadi Kandapis jelaskan begitu. Jadi orang nonton di Kolosium di Romawi kuno dulu, menonton peperangan antar manusia, karena di dalam diri kita itu ada rasa marah. Mau dulu misalnya marah sama bapak, mau jitak bapak, wah nggak bisa nih, kualat ntar gua, jadi ditahan. Mau marah sama abang, wah nggak bisa juga marah sama abang, soalnya lebih gede. Mau marah sama guru nggak bisa juga. Mau marah sama ini nggak bisa juga. Akhirnya semua rasa marah itu kita pendam, kita nonton bola. Masuk, gue udah bilang kan, coba lihat orang yang nonton bola, pasti dia kayak mau nonjok gitu. Atau nonton apapun yang, makanya olahraga itu sebenarnya olimpiade itu tidak bagus. Bukan tidak bagus. Lomba-lomba itu tidak bagus. Karena setiap lomba itu sebenarnya mengekspresikan bahwa saya harus mengalahkan orang lain. Makanya lomba apapun itu kan menarik. Misalnya kenapa kita suka voli, suka takraw, suka bulu tangkis? Karena ada rasa ingin menjatuhkan orang. Kalian kan pernah main voli, main takraw, kita mau jatuhkan orang lain. Itu sebenarnya alasannya berangkat dari situ. Berangkat daripada bahwa kita ingin mengalahkan orang lain, membuat orang lain kalah, yang tidak bisa kita lakukan dalam hidup kita. Sehingga kita cari tontonan yang mana mengalahkan orang lain. Makanya banyak yang suka nonton misalnya anime Naruto, banyak suka nonton Mobile Legend, suka main Mobile Legend, FF dan seterusnya. Sebenarnya hanya menunjukkan bahwa dalam hidup ini saya tidak puas. Saya memang kalah sama kamu, tapi saya bisa meluapkan rasa marah saya itu di game ataupun juga di nonton bola. Makanya saya tidak pernah ikut lomba apapun sekarang. Begitu ya.
Jadi semua rasa marah yang kita punya, rasa benci yang kita punya tidak pernah hilang. Semua tersimpan di alaya atau store consciousness yang ada di bab itu. Di pembahasan pertama. Tidak ada yang hilang dalam hidup ini. Tapi kenapa kita juga bisa mencintai sekaligus membenci? Semuanya itu tersimpan di yang tadi kita sebut di alam batin, yang disebut Rasulullah di sini sebagai nafs. Disitulah tersimpan segala hal yang pernah kita alami, pernah kita rasa, pernah kita cium, pernah kita lihat, pernah kita ecap. Misalnya kayak gini, saya paling senang itu kalau kita lewat depan warung tiba-tiba, wah ini kok persis baunya masakan ibu saya. Kenapa? Ada bau dari luar, dia menyentuh hidung, hidung mengirim informasi ke alaya, langsung muncul teng, sama. Jadi segala hal tidak pernah hilang dalam hidup. Semua yang kita lihat ini tidak pernah hilang, cuma terpendam di yang namanya store consciousness atau terpendam di namanya alam bawah sadar. Di situ terpendam muka kita, wajah kita, misalnya kebiasaan orang tua kita, semua terpendam di alam bawah sadar kita. Makanya sungguh beruntunglah kalau kalian lahir sebagai anak bangsawan, berbudi luhur, kaya raya. Nah. Sudah bangsawan, berbudi luhur, ganteng, banyak duit, dan juga beruntung sekali. Yang nggak beruntung sudah tidak ganteng, tidak kaya, tidak berbudi luhur, tidak berpengetahuan, itu sayang sekali hidupnya. Maka daripada itu konsen kajiannya kita yang di teks yang saya bagikan itu, bagaimana merancang apa yang terpendam di alam bawah sadar kita rubah, kita bentuk ulang sehingga menghasilkan kehidupan yang bagus gitu. Contohnya lagi, tadi sudah ya, tadi One Piece ya. Misalnya gini, kita ada seseorang gitu. Ada seseorang dalam hidup kita, misalnya ada orang datang ke rumah kita gitu. Ketok-ketok, Assalamualaikum. Kalau dilihat-lihat wajahnya, kira-kira orang datang ke rumah kita karena apa? Habis maghrib gitu. Kemungkinan besar pinjam duit. Atau ngechat, Assalamualaikum, apa kabar, sudah lama tidak ketemu, agar silaturahmi tetap nyambung, pinjam dulu 200. Udah enggak 100, udah naik sekarang jadi 200. Jadi peristiwa-peristiwa yang kita alami itu, apalagi yang bersifat traumatis ya, bersifat menyakitkan, itu langsung tersimpan. Misalnya kalau ada seorang anak kecil, ini contoh lagi waria ya, kembali lagi bahas waria. Tadi malam udah dibahas waria ya. Waria itu lahir karena dia trauma sama kekerasan dari bapaknya. Kemungkinan besar begitu. Kalau bukan dari bapak, abangnya. Itu lahir karena dia tidak dapat rasa sayang dari sisi bapak, maka dia menjadi bertransformasi menjadi perempuan agar dirinya mendapatkan kasih sayang. Begitu juga lesbian, dirinya bertransformasi menjadi seorang laki-laki agar mendapatkan kasih sayang dari perempuan. Jadi itu apa yang tersimpan di alaya atau alam bawah sadar ini, itu sangat mempengaruhi perilaku kita dalam hidup. Oke, kita lanjut di kitab kita. Sudah kita baca di situ, the mind is a field, bahwasanya pikiran itu adalah medan. Jadi pikiran seperti ini
pikiran kita, atau bahasa disebut dengan di kitab hadis Rasulullah disebut nafs. Pikiran kita ini punya gudang yang dalam bahasa Sanskerta disebut dengan alaya. Gudangnya ini semua pengalaman kita, semua apapun yang pernah kita alami, baik itu senang ataupun susah, itu tertanam di sini. Misalnya senang, misalnya dapat duit 100.000. Nah, tergores satu. Tuh. Tapi ada juga dimarahin. Kena marah, tergores satu. Rasa senang dan rasa marah ini nanti akan saling berebut kuasa terhadap tindakan kita. Ketika banyak rasa senang di sini, maka hidup kita dipenuhi juga dengan kebahagiaan. Banyak rasa cinta. Tapi kalau di sini dimarahin, dikucilkan, dibully, dipinggirkan, maka rasa tidak enak yang ada di batinnya juga banyak. Jadi yang akan kita pelajari di sini adalah bagaimana mentransformasi semua yang kita rasa, yang kita alami di dalam pikiran kita ini menjadi hal-hal yang positif dan punya pengaruh yang baik. Ini yang disebut dengan pikiran kita, bahasa Inggrisnya mind, itu punya yang namanya gudang, segalanya tersimpan di situ. Jadi kalau mau, kalian pernah dengar nggak ceritanya gini, sekarang lagi banyak viral itu, bagaimana anak kita ganteng, agak mirip misalnya artis misalnya Justin Bieber, atau siapa yang ganteng, artis Lee Min Ho, atau Kim Jong Un misalnya. Bagaimana anak kita itu bisa ganteng? Salah satu tekniknya, pada saat hamil selalu lihat cowok-cowok ganteng. Kenapa? Karena itu yang tersimpan. Ini alam bawah sadar ini, atau alaya, atau juga store consciousness ini menyimpan data yang kita punya sekaligus memproses. Dia seperti tanah. Ya, jadi ingat, salah satu nama lainnya ini disebut dengan samutana, atau tempat di mana sesuatu itu tumbuh. Ini alam bawah sadar kita di situ tumbuh. Makanya kalian misalnya kita ya, saya kok sudah berusaha untuk tidak marah tapi tetap aja marah. Saya udah berusaha selalu berprasangka baik tapi kok nggak baik-baik juga gitu. Ya, karena kita tidak bisa mengalahkan yang pernah tertanam, karena dia sudah menjadi yang dalam bahasa sehari-harinya kita sebut dengan kebiasaan, atau bahasa Inggrisnya habits. Nah, ketika ada misalnya kalian lihat ini contoh paling sering kalian lihat di pinggir jalan ada cowok pakai rompi hijau, pakai topi putih, celana coklat. Kira-kira apa yang kalian rasakan? Berdebar-debarkah? Cowok yang rompinya hijau di pinggir jalan, celana coklat. Kadang-kadang kalau kita lihat polisi dari jauh, apa yang terasa? Debar-debar. Dari mana debar-debar ini? Ya, kalau di sini kayaknya udah di Sulawesi dulu ya. Saya waktu SMA itu tiap hari kita ditilang. Tiap hari bagaimana muter jauh agar tidak, karena dia di setiap sudut jalan ada untuk nilang orang yang tidak pakai helm. Dan pakai helm pada zaman itu membosankan sekali. Karena tidak terbiasa. Nah, kenapa debar-debar? Ya, karena pengalaman sebelumnya membuat kita berdebar-debar. Jadi kita terus mengulang yang namanya pengalaman. Pengalaman itulah yang sangat menentukan. Jadi kalau ditanya ada nggak free will, ada nggak kehendak bebas? Tidak ada. Kamu hanyalah akan melakukan sesuatu berdasarkan apa yang pernah tertanam di sini, yang kamu warisi dari orang tua,
warisi dari lingkungan, warisi dari, kenapa misalnya orang Sidrap suka bebek? Ya karena warisannya dari dulu begitu, tapi nggak semua. Nah, kita lanjut baca ya. Di pembahasan kita sudah masuk kedua. Di kedua, every kind of seed. Jadi setiap jenis daripada benih yang tertanam di alam bawah sadar kita, atau segala hal yang kita alami, in us, di dalam diri kita, terdapat infinite varieties of seed. Terdapat tak terbatas jenis daripada benih. Ada benih marah, ada benih benci, ada juga benih cinta, benih syukur, ada benih dendam, ada benih cemburu. Semua yang pernah kita lakukan tertanam di situ. Tapi di sini dikatakan seeds of samsara. Ada benih yang namanya samsara. Ini kita istilah-istilah Sanskerta kita tinggalkan saja. Kemudian ada benih nirvana, ada benih delusion, dan ada enlightenment. Jadi dalam diri kita sudah ada benih-benih kebaikan dan ada benih-benih keburukan. Tinggal mau pupuk yang mana. Seperti kita datang ke tempat ini. Benih apa yang kita siram? Yaitu benih kebaikan. Karena kita punya niat ingin menjadi orang lebih baik dan lebih berguna. Kemudian seeds of suffering. Ada juga benih-benih dari penderitaan. Jadi dalam diri kita ada benih penderitaan. Apa itu? Benih marah, benih galau, benih biji kegalauan. Tapi happiness, ada juga benih-benih kebahagiaan. Benih-benih kebahagiaan ini pernah kita dapat dari orang tua kita di masa kecil, lingkungan kita. Kemudian ada seeds of perception, ada benih-benih daripada persepsi. Jadi bagaimana kita melihat, bagaimana kita memandang, tergantung bagaimana orang tua kita dulu memandang. Jadi misalnya kalau ini contoh yang nggak benar juga sih. Misalnya orang Bugis itu, nggak semua, tapi kebanyakan tidak suka orang Jawa. Benih itu ditransformasi sama nggak suka sama orang Jawa, maksudnya nggak cocok. Misalnya di kampung saya itu, suku Mandar itu dengan suku suku Jawa itu sulit ketemunya. Karena dua gelombang kehidupan culture yang berbeda. Seperti dua ombak yang sulit bertemu. Jadi cara kita mempersepsi itu tergantung benih. Jadi kalau yang kalian suka tonton itu cara persepsinya Rocky Gerung, maka kalian akan melihat kehidupan persis persepsi daripada Rocky Gerung. Kalau kalian selalu melihat hidup ini versi daripada misalnya siapa lawannya Rocky Gerung? Ade Armando. Apa? Oh ya, ya Pigai. Bapak Pigai rahimallahu taala. Ya, misalnya Rocky Gerung lawannya kan Pigai ataupun juga siapa yang Ade Armando. Tentu tergantung kalian nontonnya siapa. Itu membentuk benih persepsi. Makanya kalau saya kan nggak suka berdebat panjang. Makanya kalau teman saya putar Rocky Gerung, saya bilang cukup Anda yang dengar, saya tidak mau dengar. Bukan karena saya nggak suka Rocky Gerung, cuman saya tidak mau menanam benih Rocky Gerung di pikiran saya. Lebih baik saya tidak tahu sama sekali tentang Rocky Gerung daripada menanam dia di pikiran. Nah, karena kenapa? Cara ngomong kita, cara nganalisis kita persis Rocky Gerung. Sama juga nanti kalian ini, saya sedang menanam benih di pikiran kalian. Nah, begitu cara memandang. Semakin banyak benih di pikiran sebenarnya makin bagus. Karena kita bisa memilih. Kita bisa cara pandangnya bagaimana. Kemudian names, nama-nama. Cara memahami nama dan juga kata-kata. Semuanya berdasarkan apa yang pernah kita tanam. Misalnya orang Sulawesi dengan orang Jawa, cara memahami, misalnya ada dulu waktu saya pertama kali di Jakarta, enggak pertama kali sih, beberapa tahun di Jakarta,
orang Jawa, bukan orang Jawa, orang Jakarta itu suka ngomong tapi, kata tapi di belakang. Saya suka ini tapi. Bagi kita orang Sulawesi, iya tapi kenapa? Dia kata tapi ditaruh di paling belakang gitu. Ya, saya senang, misalnya, ayo makan ini bakso. Saya terus dia ngomong begini, dijawab, enggak ah, saya mah senengnya mie ayam tapi. Jadi kata tapi di belakang. Jadi ini bagaimana cara kita mempersepsi bahasa itu juga tergantung daripada pengalaman kita. Nah, kita langsung ke bagian yang ketiga. Ini yang ketiga yang menarik. Judulnya adalah Nothing is lost. Tidak akan ada yang pernah hilang. Jadi di alam alaya ataupun alam bawah sadar kita, nothing is lost. Jadi jangan pernah takut merasa kebaikan yang pernah kita lakukan itu tidak berharga bagi orang lain. Jadi misalnya hari ini kalian bawa ke sini misalnya 1 biji salak, terus itu kalian potong sedikit-sedikit bagi-bagi, itu akan tetap terhitung sebagai kebaikan. Karena tidak terlalu penting malaikat catat apa, tapi paling penting apa yang kalian simpan di sini, benih apa. Kalian niat berbagi, misalnya 500 perak, kalian beli apa 500 perak, misalnya pilus ya, masih ada ya 500. Kalian bagiin satu persatu, 1 biji, itu akan tetap terekam di alam bawah sadar bahwa Anda orang baik, walaupun berbaginya kecil. Maka di bait ketiga puisi ini judulnya Nothing is lost, tidak ada yang hilang. Seeds that manifest as body and mind, bahwasanya benih-benih yang terekam di alam bawah sadar ini, bentuk-bentuk yang pernah kita lihat, bentuk-bentuk yang pernah kita persepsi, semuanya terekam di alam bawah sadar. Itulah yang memanifestasi sebagai badan dan pikiran. Termanifestasi menjadi bentuk tubuh dan juga bagaimana pola pikiran kita. As a realms of being, sebagai alam-alam daripada keberadaan. Maksudnya alam daripada keberadaan itu, coba lihat, perhatikan ya. Ada 2 anak kecil ini kan, saat misalnya bapaknya kesulitan gitu, bagaimana ini gitu. Nah, ada juga orang yang menikmati bukan kegaduhan, tapi kesulitannya, ada yang menikmatinya. Jadi sebenarnya yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Apakah kedua anak ini harus dinikmati dengan tertawa atau dinikmati dengan kegaduhan? Yang mana benar kira-kira? Dua-duanya benar. Dikondisikan. Kalau nggak bisa dikondisikan, itu misalnya saya paling sulit itu misalnya kalau Jokowi, saya kan Jokowers banget ya. Jokowers banget ya. Iya. Pokoknya saya karena kenapa saya Jokowers banget? Karena saya suka gaya politiknya. Apakah dia melanggar konstitusi itu tidak terlalu, itu bukan saya nggak fans di bagian itu ya. Cuman bagaimana dia stabil dalam menghadapi situasi. Itu nggak ada politisi yang sestabil Pak Jokowi. Kita ngadapin 2 anak ini aja nggak stabil. Kok ini nggak diam-diam? Atau kenapa gitu? Pak Jokowi dituduh ijazahnya palsu berpuluh-puluh tahun. Ya nggak apa-apa. Bukan, walaupun dia membalas, tapi ekspresi yang diungkapkannya itu stabil. Dituduh selama 10 tahun sebagai komunis kan nggak pernah terbukti. Dituduh ini dan itu kan nggak pernah terbukti.
tapi ekspresi yang ditampilkan stabil. Wah, ini keren banget. Kalau orang Sulawesi nggak bisa begitu. Oh, susah. Pokoknya kayak Pak JK dituduh sedikit sama video AI bahwa dia yang membelakangi ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah. Kalau kita disinggung sedikit, wah, langsung ekspresi berubah. Maksudnya saya Jokowersnya bagian politiknya itu bahwa dia stabil dalam menghadapi apapun. Nah, itu nggak mudah. Itu hanya bisa oleh tukang kayu yang begitu. Kan tukang kayu sabar gitu. Potong kayu, gergaji, apalagi itu yang kayak gini nih. Ya begitulah. Ya. Itu berat itu. Itu kiai-kiai saja nggak bisa selevel Jokowi. Kalau kiai-kiai santrinya bolos, santrinya ngamuk. Kalau Pak Jokowi, apa-apa. Itu Pak Jokowi, itu hebatnya. Itu yang banyak disukai para orang karena kestabilannya dalam mengontrol emosi. Jadi apa benih yang kita saya baca deh sedikit di sini ya, kata Imam Khomeini, biar kentara kalau apa yang saya katakan, apa yang ada di sini nyambung dengan di sini. Mana yang mudah-mudahan saya dapat teksnya. Imam Khomeini mana ya? Nah ini, jadi hal-hal yang tersimpan di alam bawah sadar ini, pada pertemuan tadi pagi saya bilang, disebut dalam Islam disebut dengan malakah. Nah, disebut dengan malakah, dari kata malakah ini nanti lahir kata melekat. Setiap goresan yang ada dalam pikiran kita disebut dengan malakah. Maka di sini Imam Khomeini mengatakan, wafil alami ma ba'dal maut, dan alam setelah meninggal itu sawaun fil barsa ataupun di kiamat, baik itu alam setelah meninggal di alam barsa ataupun setelah hari kiamat, idza kanat khalqatul insani fil batinihi, jikalau saja kebiasaan yang ada di dalam batinnya manusia itu, wa malakat, dan juga malakahnya, tilasan-tilasan batin itu atau benih-benih yang tersimpan, insaniatan, bentuknya adalah bentuk manusia. Jikalau perbuatan yang sering kita lakukan adalah perbuatan manusia seperti peduli, cinta, perhatian, bijaksana, takunu suro malakutiyah lahu surotan insaniatan edon, maka bentuk malakutnya nanti setelah meninggal itu juga bentuk manusia mukanya. Makanya ada di dalam Al-Quran diceritakan setelah meninggal ada bentuk monyet, babi, binatang. Itu mengikuti bentuk yang ada di sini. Kalau dominannya adalah bentuk marah, benci, dendam, hasut, maka lahirnya bentuk mukanya jelek. Apa itu? Apa yang tertinggal di batin. Jadi kalau di sini banyak rasa benci, jangan tunggu ulama bilang kamu masuk neraka, sudah pasti masuk neraka. Jangan tunggu, kalau di sini banyak cinta, sudah pasti Anda masuk surga. Tidak perlu Anda ikut aliran apapun. Cukup pastikan apa yang ada di dalam sini itu indah, maka yang kita lihat, yang kita saksikan juga indah. Misalnya kayak gini nih, orang jatuh cinta, bagaimanapun orang jatuh cinta dari sini jalan kaki sampai kota Masjid Agung sana, kalau jatuh cinta itu santai jalannya, karena sedang bunga. Misalnya kayak gini nih, saya suruh kalian jalan kaki ke depan, setiap yang jalan kaki sampai ke depan akan dapat duit 1 juta, mau nggak? Orang yang nggak ada duitnya nih, mau, pasti senang, karena hatinya berbunga walaupun jalanannya berdebu, pasti akan berbunga. Kemudian Imam di sini melanjutkan, wa amma idalam takun malakatuhu malakatin insaniyatan, jikalau saja malaka atau bentuk-bentuk batinnya itu bukan bentuk manusia, fasuratuhu, maka bentuknya fima alami ba'dal maut, di alam setelah kematian, takunu gairu insaniyatin, maka bentuknya bukan bentuk manusia. Jadi gampang sekali menilai kita ini masuk surga atau neraka. Nah, ingat kapasitas tadi, ini masih ada kaitannya dengan kapasitas. Ini mengenai bentuk-bentuk, itu kapasitas kedua. Orang yang kapasitas
kecil. Itu penting sekali memperhatikan ini. Kalau orang yang naik kapasitas menengah, itu tidak lagi memperhatikan ini. Fokus mencari hal yang lebih tinggi. Wahiyya tabi'atul litilka sarira wal malakah. Nah, di sini contohnya ya. Nah, Imam Khomeini jelaskan masalan sebagai contoh, idza ghalabat ala batinihi malakata syahwat. Jikalau yang paling dominan itu adalah di dalam batinnya atau di alaya ataupun di gudang kesadarannya itu adalah malakat syahwat, yaitu kebiasaan syahwat dan bahimia dan juga kebiasaan binatang ternak, asbaha hukmal malakatil batin hukmal bahimia, maka hukum batinnya mengikuti kebiasaan apa yang tertanam. Nah, itulah kenapa kitab ini nyambung dengan yang ini. Ya, kita kembali ya. Kembali ke sini ya. Nothing is lost, tidak ada yang pernah hilang. Jadi kebaikan apapun, saya misalnya ada yang bertanya, bagaimana saya kan ibu rumah tangga, nggak keluar, nggak kemana-mana. Yang saya lakukan kan cuma di rumah dan sekitar rumah. Ya nggak apa-apa. Nggak mesti melakukan banyak hal, berkontribusi besar, tapi setiap apapun yang kita lakukan, kita selalu menanam niat baik yang akan menjadi disebut dengan malakah ataupun juga benih. Dan benih-benih inilah yang nanti akan menentukan bagaimana kualitas kehidupan kita setelah kematian. Itu akan di sini dikatakan realms of being, alam-alam keberadaan, stages dan juga tingkatan-tingkatannya. Semakin banyak benih kebaikannya, maka tingkatannya juga semakin indah. The end worlds, dan juga dunia yang akan dihuni semakin bagus. Are all stored in our consciousness. Semuanya itu stored, semuanya disimpan di dalam kesadaran kita. That's why it's called store. Maka daripada itu disebut sebagai store atau disebut sebagai gudang. Kita langsung ke 4. 4 ini berbicara tentang transmission atau berbicara tentang bahwa kebiasaan-kebiasaan yang kita ataupun juga benih-benih yang pernah kita alami ini itu ditransmisikan atau diwariskan. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan, yang kita punya ini hasil daripada transmisi atau warisan daripada orang tua kita. Makanya bukan pantun, pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Dari pemahaman bahwa apa yang benih yang dimiliki orang tua kita. Misalnya saya, persis sekali. Bagaimana kalau saya lagi gatel di belakang sini, itu persis bagaimana bapak saya kalau garuk belakangnya. Gaya pakai sarungnya persis. Apalagi gaya kalau lagi mau menjelaskan sesuatu terbata-bata persis. Cobalah kalian perhatikan apa yang kalian transmisikan atau kalian warisi daripada orang tua kalian. Makanya di sini dikatakan some seeds are innate, bahwasanya beberapa benih-benih itu adalah warisan, handed down, diwariskan by our ancestors, itu diwariskan daripada leluhur kita. Hidung yang kita punya masih sama persis, mata yang kita warisi dari leluhur kita masih sama persis. Kapan mulai diwariskan? Somewhere sound while we were still in the womb. Beberapa benih itu ditabur sama kita selama kita berada dalam perut ibu atau kandungan. Others were sown when we were children, dan sebagian lagi itu kita
tabur benih itu ketika kita kecil. Makanya ada namanya dalam psikologi namanya golden age. Masa keemasan ini ketika dari dalam perut sampai umur paling maksimal 12 tahun. Sebelum anak itu balik, maka masa-masa seperti ini masa paling bagus membentuk karakter. Ini masa-masa anak kecil seperti ini, masa yang mana tidak boleh sampai hilang karena namanya golden age. Atau kalau kalian kecil itu kaya, waktu kalian kaya misalnya kecil kaya, terus dewasa tiba-tiba miskin, kemungkinan besar nanti kalian sudah agak tua kaya lagi. Karena kenapa? Karena kalian punya pengalaman itu. Misalnya gini, misalnya kayak kita ke kafe tadi malam. Kenapa kita pilih kafe itu? Karena kita punya pengalaman di situ, pernah minum di situ. Kita akan kembali kepada kondisi di mana pernah kita di situ. Seperti saya paling suka makan bakso yang sudah sejak saya SMA, sekitar 14 tahun lalu tidak pernah pindah. Karena saya suka di situ. Kalau kita lihat orang tua kita itu suka nongkrong di tempat yang sama. Misalnya kalau kita punya teras depan rumah, dia akan nongkrong di tempat itu. Kenapa? Karena manusia itu senangnya nyaman kepada sesuatu yang dia pernah nyaman. Makanya kenapa golden age ini adalah fase di mana anak itu harus diberikan pendidikan terbaik, perhatian dan kasih sayang yang terbaik. Kalau hilang ini golden age, dalam kandungan sampai umur 12 tahun, anak-anak diberikan kekerasan, diberikan makian, diberikan cacian, maka besarnya dia akan menjadi penjahat. Nah, kecuali orang tuanya bagus, kayak siapa? Naruto dalam versi anime. Naruto waktu masa kecilnya terpuruk sendiri, tidak dianggap, dikucilkan. Tapi karena memang dia lahir dari anak Hokage keempat, tentu Naruto itu bisa punya yang namanya, dia punya kayak simpanan atau punya punya backingan yang lain. Cintanya dia tidak dapat masa kecil, tapi ada backingan keturunan. Seperti Nabi Muhammad nggak dapat sosok bapak, tapi dia dapat dari pamannya, yaitu Abu Thalib. Karena kekurangan sosok bapak itu berbahaya sekali ya. Tapi yang paling penting garis keturunan kita kuat. Makanya penting sekali. Misalnya, makanya kalau berdoa apapun harus berdoa juga untuk keturunan. Jadi ditransmisikan. Jadi apa yang kita alami hari ini itu adalah transmisi daripada orang tua kita yang mewarisi sifat ataupun benih yang ada di pikiran kita. Oke, nomor 5. Ada yang mau bertanya? Atau menanggapi? Capek dari lansia. Oh, belum. Jadi. Oke, kita masuk ke 5. Ini menarik. Yang kelima ini ada judulnya nggak di situ yang kelima? Nggak ada ya? Judulnya bahwa benih ini yang kita tanam di alam bawah sadar kita itu ada 2 jenisnya. Satu individual dan satu kolektif. Misalnya gini, kenapa kita sebagai orang Indonesia berpikir misalnya orang Indonesia punya benih sama, yaitu apa? Dulu ya, sekarang udah berubah. Orang Indonesia punya benih yang sama, bahwa orang sukses itu pegawai negeri. Itu sama tuh semua, benih yang tertanam. Pokoknya anak gimana kalau nggak jadi pegawai negeri, jadi polisi atau menjadi tentara. Itu yang disebut dengan benih kolektif atau benih yang tertanam di alam bawah sadar setiap orang Indonesia, bahwa kesuksesan itu menjadi ASN,
aparatur sipil negara atau menjadi anggota kepolisian ataupun juga tentara. Itu benih nomor 5 ini bicara tentang individual dan kolektif. Itu skala nasional. Sekarang skala pulau Sulawesi. Apa benih kolektifnya? Apa yang kolektif di Pulau Sulawesi? Pemikiran yang kolektif yang bersama-sama. Misalnya yang kolektif di Sulawesi bahwa makanan itu harus asin sama manis. Kalau orang Jawa Tengah, makanan kolektifnya, benih kolektifnya, makanan itu harus manis, khususnya orang Jogja. Gudeg itu bagi orang Sulawesi mana enaknya? Bagi saya, enaknya minta ampun, Mak. Ini makanan atau apa sih? Sebenarnya lebih mirip kue bagi orang Sulawesi, gudeg itu. Karena dia terlalu manis untuk menjadi sebuah makanan. Sulit nyambungnya, perlu ditanam benih dulu. Ditanam benih, kalau enak dimakan 100 kali, wah enak. Nah, harus benihnya tertanam. Nah, individual, jadi ada benih individual yang kita punya, Misalnya seperti saya suka misalnya dulu ya, saya tidak suka yang namanya sayuran di Jawa itu sayur bening. Sayur asem. Itu sayur asem bagi orang Sulawesi itu absurd. Totally absurd, nggak tahu rasanya apa. Nggak jelas ini rasanya apa. Mau dimakan bikin muntah. Kenapa? Karena tidak memiliki benih. Tidak ada di dalam pikiran bahwa itu makanan. Seperti atau orang Jawa enggak semua Jawa ya. Orang Jawa di dalam pikirannya daun kelor itu bukan sayur. Enggak semua Jawa, tapi kalau Jawa Timur makan sayur kelor. Jadi benihnya tidak ada tertanam. Makanya jangan pernah paksa orang dalam hidup ini untuk memahami pikiran kita, karena dia tidak punya data. Ini bisa juga disebut dengan software data, yang mana semua data tersimpan di situ. Jadi misalnya kita memaksa orang, misalnya contoh, harus mendukung Palestina. Kalau dia nggak ada data, gimana caranya? Misalnya gini, banyak orang Indonesia yang misalnya yang beragama non-Islam itu tidak mengerti persoalan apa yang terjadi di Palestina dan Israel. Bagi kita kan kamu harus memihak kemanusiaan. Iya, nggak bisa, karena dia tidak ada data tentang apa yang terjadi. Harus disuntikkan dulu data. Nah, jadi nomor 5 ini tentang individual dan collective seeds. Artinya yang tersimpan di alam bawah sadar ini ada yang bersifat individual dan ada kolektif. Whether transmit by family, friends, society, or education. Yang kolektif ini kita bisa dapat dari keluarga, teman, society, masyarakat, ataupun juga edukasi. Itu kita terima. Misalnya orang Sulawesi, saya dulu suka tersinggung sama orang Jawa. Kalau orang Jawa lewat depan kita tuh enggak kalau orang Sulawesi tabe gitu. Tapi enggak semua juga. Nah, ada sebagian, terutama orang Jawa Timur. Orang Jawa Timur bagian Pasuruan, teman saya, dia jalan depan ngelangkain aja. Kenapa? Karena tidak ada data. Boleh nggak orang Sulawesi marah? Nggak boleh. Karena data Anda dengan data mereka berbeda. Ataupun juga benih yang ditanam itu berbeda. Ataupun juga edukasi, pendidikan. Jadi gaya pendidikan, gaya pesantren, gaya sekolah modern dengan
pendidikan pesantren berbeda. Jadi tolong ukur kesuksesan pesantren tidak bisa disamakan dengan sekolah modern. Kemudian dilanjutkan, all our seeds are by nature both individual and collective. Seluruh benih yang kita miliki secara natural itu pasti individual dan kolektif, yaitu selalu ada sisi individu. Misalnya kita punya rasa marah, itu kan individu, semua orang punya rasa marah, tapi rasa marah ke siapa itu bersifat individu. Ataupun juga rasa cinta itu kan kolektif, tapi juga ada bersifat individu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjut ke 6. Besok kita selesaikan sampai 12. Kemudian yang keenam, the quality of the seeds, bahwasanya kualitas daripada benih. Yang keenam ini kualitas daripada benih. The quality of our life depends on the quality of the seeds that lie deep in our consciousness. Bahwasanya kualitas hidup kita itu bergantung sekali kualitas apa yang tersimpan di alam bawah sadar. Kalau dalam, misalnya gini, saya kasih contoh satu. Dulu saya punya ponakan jauh, anak ponakan saya yang ke sepupu 3 kali saya punya anak. Nah, dia punya anak, kebetulan dia SD-nya dari TK-nya, dari lahir sampai TK itu pendidikannya di Jepang. Dia lahir di Jepang. Namanya Atan, namanya Fathan tapi dipanggilnya Atan. Nah, saya datang ke rumahnya di Jakarta. Saya datang ke rumahnya, saya main game lah. Kita main game nih. Ada handphone, main game. Waktu itu main game sesuatu lah, kayak bola. Jadi tandingan. Saya tandingan sama dia. Saya 3 kali menang. Menang pertama saya bilang, "Iya, menang," gitu. Menang kedua, "Iya." Saya senang banget saya menang. Tapi ketika Kasih pulang dulu, jangan ayo deh pulang dia kau. Sudah bikin kesepakatan. Tidak. Jadi si Atan itu kan saya berlomba, akhirnya Atan menang. Ketika si Atang menang, dia ngomong begini, "Maaf ya, Atang menang kali ini." Saya kaget. Ternyata si Atan ini karena dia lahir di Jepang dan juga pendidikannya di Jepang, menghargai orang itu tinggi sekali. Waktu saya menang, saya bilang, "Iya, menang." Kalah. Saya jadi malu. Si Atan masih kecil, kelas SD kelas 2. Dia menang, dia bilang, "Maaf ya, Atan kali ini menang ya, nggak apa-apa ya." Saya jadi waduh, malu saya jadi orang dewasa. Kenapa begitu? Karena kualitas benih yang ditanam orang Jepang beda jauh dengan orang Indonesia. Orang Indonesia nggak disuruh komentar, nggak disuruh mengutarakan pendapat, ngangkat tangan. Kalau mau lihat nggak kualitas orang Indonesia, nonton ILC, Indonesian Lawyers Club, nonton yang presenternya Aiman itu, dia E-News, nonton tuh berita-berita Indonesia. Begitu kualitas kita secara kolektif, secara umum. Jadi, tapi lihat hal-hal yang diperhatikan, hal-hal yang menjadi viral di TV, itulah bagaimana pikiran alam bawah sadar orang Indonesia. Maka semakin bagus kualitas yang di sini, maka semakin bagus juga kualitas hidup kita. Makanya penting sekali yang namanya pendidikan yang bagus. Kalau di Jakarta terkenal tuh, kamu sekolahnya di mana? Sekolah negeri ya? Pasti selalu bicara kotor, bicara kasar. Tapi kalau kamu sekolahnya di sekolah swasta, itu anaknya terdidik,
anaknya rapi, anaknya sopan. Ada semacam kayak orang tahu banget kalau sekolah negeri itu di Jakarta itu tempat anak orang nakal gitu. Oh, sama. Jadi apa yang tersimpan di sini dikatakan bahwa the quality of our life depends on the quality of the seeds. Jadi kualitas daripada hidup kita itu bergantung kepada kualitas benih yang tersimpan di alam bawah sadar yang kita miliki. Oke, itu dulu. Ada pertanyaan sebelum kita selesai? Ini sudah 6 bait puisi yang kita baca. Kalau kalian mau baca puisi ini, bait ini, dicari di Google, 30 verses Pasubandu. Nah, Pasubandu ini pemikir yang meneliti pikiran. Bukan adalah pemikir yang meneliti apa yang tersimpan di dalam diri manusia. Jadi Pasubandu itu meneliti tentang apa yang terjadi pada diri manusia. Nah, dia bikin 30 bait tentang bagaimana manusia itu, apa yang terkandung di dalam diri manusia. Seperti itu. Jadi dicari 30 verses of Pasubandu. Itu yang kita pelajari. Ada pertanyaan? Jadi seperti itu ya. Misalnya, kenapa seorang guru biasanya juga melahirkan anak guru? Karena guru menanamkan benih kepada anaknya, guru juga. Jadi apa yang ditonton anak setiap hari, apa yang dilihat bagaimana cara orang tua berperilaku, maka seperti itulah anak akan dihasilkan. Jadi kalau kata-kata jangan khawatir anakmu tidak mendengarkanmu, tapi khawatirlah anakmu mencontohmu. Jadi anak nggak mendengar nggak apa-apa, tapi berikan dia contoh yang baik. Karena yang dipelajari manusia di kehidupan ini bukan kata-kata, tapi perasaan yang dia rasa dan juga apa yang dia lihat. Kita itu belajar di kehidupan ini jarang belajar banyak dengan kata-kata, sedikit. Tapi yang paling banyak kita pelajari itu adalah apa yang ada di sekitar kita. Misalnya gini nih, kalau kalian pindah pergaulannya, sekarang di sini nih pergaulannya di sini. Kalau tiba-tiba kalian pindah rumahnya di Pondok Indah Mall di Jakarta Selatan, kalian jadi orang kaya, nggak mungkin pakaiannya begini, nggak mungkin gaya pakaiannya seperti ini, nggak mungkin warna pakaiannya seperti ini, karena sudah berbeda. Atau kalian selalu nongkrongnya di Grand Indonesia Mall di Jakarta Pusat dekat Bundaran HI, itu nggak akan mungkin sama. Kenapa? Karena lingkungannya berbeda. Jadi itu mempengaruhi banget. Jadi makanya ada kalau ada orang yang terlalu kritis sama pemerintah, itu gampang cara merubahnya. Buat dia jadi kaya, punya posisi, berubah cara berpikirnya. Nah, kayak siapa tadi yang siapa? Pigai. Nah, itu beda waktu dia masih aktivis 96 ya atau 98. Adian Natipulo, aktivis kritis. Tapi kalau sudah di partai, bagaimana? Udah berbeda. Jadi tergantung kondisi. Makanya semua kondisi harus dicoba biar mendapatkan kestabilan. Saya ingat dulu persis ada guru saya, itu tirakatnya bukan masuk hutan, tapi tirakatnya masuk mall. Semua mall yang ada di Jakarta yang mewah sudah semua saya masuki. Dan saya dibawa ke Kuala Lumpur juga. Semua mall mahal di Kuala Lumpur semua dimasuki. Dia cuma ngetes begini. Coba kamu masuk ke Dior itu, kamu masuk ke Balenciaga itu, kamu masuk, coba tawar.
Deg-degan nggak? Kalau kau sudah tidak deg-degan, berhasil. Jadi kan kalau kita ke misalnya di Mall Pondok Indah itu, di Mall Pondok Indah 2, itu mewah banget. Kalau kita nggak biasa ke situ, getar-getar kaki, bisa nggak lewatinya karena mewah sekali. Tapi harus dilewati, bahwa mall dengan tempat yang biasa sama saja. Agar apa? Kita tidak kagetan misalnya. Jadi tekniknya adalah pergi tawar barang mahal, terus bilang, maaf ya mbak, nggak jadi. Kalau sudah berhasil menawar, itu ciri-ciri sudah berhasil melewati. Tapi kalau nggak mau masuk mall, takut mall, itu belum teruji. Antara mall dengan sawah sama. Kalau bisa sama, itu bagus tuh. Jadi di sawah rasa mall, di mall rasa sawah, itu bagus. Jangan di sawah takut ke mall, yang mall takut ke sawah, tapi sama rata. Jadi tidur tidak ber-AC dengan ber-AC, kalau bisa sama, wah itu orangnya stabil. Itu seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Biar kita sisakan nanti malam, kita lanjut ke 7, fields of perception, ataupun medan daripada bagaimana habit energi. Jadi kebiasaan itu punya energi. Makanya sulit sekali kita itu dalam hidup ini merubah kebiasaan. Sulit sekali, misalnya mau tidak makan seblak, mau tidak makan sambal, itu minta ampunnya. Atau tidak buka Instagram, tidak buka TikTok, sulit. Kenapa? Karena benihnya terlalu banyak. Benih buka Instagram tiap hari tertanam, buka Instagram. Akhirnya apa? Itu sulit banget dikendalikan untuk lepas daripada habits itu. Kalau tidak punya kekuatan yang besar, maka itu sangat sulit untuk membentuk habits yang baru. Nah, itu yang akan kita pelajari ntar malam, bagaimana habits itu terbentuk dan bagaimana memaintenance-nya ataupun juga mengelolanya. Jadi nanti saya ajarin tekniknya. Ya belum tentu berhasil. Jadi walaupun udah tahu tekniknya, belum tentu berhasil. Kayak udah dikasih cangkul, tapi belum tentu bisa jago mencangkul. Sama juga seperti ini, tidak ada yang terjadi dengan tiba-tiba, tapi semuanya perlu proses, perlu pelatihan, dan perlu waktu. Sudah tidak ada lagi pertanyaan? Oke, kalau sudah tidak ada, kita cukupkan ya.